Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini kita kembali kedatangan guru kita, Bapak Ahmad Kojim. Dan malam hari ini topiknya asik banget nih, tampaknya kita akan memaknai kematian atau makna mati dalam kearifan lokal. So, tidak berpanjang lebar, mari kita sapa guru kita dulu. Apa kabar Pak Kojim? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Semoga Kang Abu juga dalam keadaan. Alhamdulillah. Pak Kojim seger terus nih, Pak Kojim nih, mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Kojim atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami untuk memberikan bimbingan kepada kami, pelajaran kepada kami. Mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan hati kita. Mari kita dengar apa yang hendak disampaikan oleh Pak Ahmad Kojim. Kepada Pak Kojim, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Abu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bagi semuanya. Jadi pada malam hari ini saya memang sengaja akan membabar istilahnya tentang makna mati dalam kearifan lokal. Kita tahu bahwa bangsa kita itu bangsa yang selalu menyerap ya kata asing, lalu dipakai untuk menyebut sesuatu di dalam bangsa itu sendiri. Jadi kita ini sebenarnya dahulu-dahulunya sudah punya kata. Masalah mati itu dari zaman kapanpun ada. Ya. Sehingga karena kita ini bangsa yang senang dengan istilah asing, akhirnya bisa mengaburkan makna sesuatu itu sendiri. Ya. Orang Inggris misalnya ya mati ya tetap die sampai hari ini. Ya. Jadi tapi di bahasa ini ya bangsa kita ini bisa berubah terus. Ya. Jadi seperti kata mati saya pernah menyinggung sedikit di sini pada waktu beberapa pertemuan yang lalu. Saya katakan bahwa mati di dalam bahasa Jawa itu berasal dari kata kerja ya kan ampati ya, jadi artinya kata dasarnya itu pati. Pati itu luhur, pati itu tinggi, mulia istilahnya. Makanya nanti digunakan di dalam pemakaian sehari-hari, ada bupati, ada adipati ya. Jadi itu adalah tanda bahwa pati itu sesuatu yang mulia, yang luhur. Ya. Nah, dengan dibentuk awalan A, ya, am berarti kalau bahasa Jawa itu ada awalan am, ya, ampati berarti artinya menuju, ya, menuju tempat yang luhur. Nah, kalau misalnya kata itu tetap dipahami, ya tentunya orang tidak takut kalau mati itu, gitu. Ya. Nah, tapi terus kita menyerap mati dari bahasa Arab. Mati dari bahasa Arab itu merupakan lawan kata bagi hidup. Nah, jadi artinya kalau hidup, sesuatu yang hidup itu sesuatu yang bisa bergerak, bisa tumbuh, ya, tetap membutuhkan metabolisme, artinya kebutuhan akan hidup itu tetap diperlukan ya. Nah, sehingga kalau lawannya ya menjadi tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, tidak ada daya untuk mempertahankan dirinya sehingga akhirnya membusuk ya. Jadi itu artinya mati dari bahasa Arab ya. Nah, begitu suatu kata itu berubah ya tentu akan membawa konsekuensi di dalam pemaknaan sehari-hari ya. Jadi itu. Nah, padahal misalnya bagi orang Jawa sendiri ya ada kata sedo misalnya juga diartikan mati ya kan. Tapi kalau itu disebut kata sedo itu berarti
berasal dari kata sida, artinya sempurna. Nah, jadi artinya orang yang sido itu orang yang telah menyempurnakan hidupnya. Jadi namanya sudah menyempurnakan hidupnya ya harus ditinggal pergi dunia ini. Nah, di situ ya. Nah, kata sido misalnya lawan apa itu persamaannya kalau di dalam bahasa Arab itu wafat ya. Jadi wafat itu artinya dari kata wafat juga sempurna. Jadi wafat artinya telah menyelesaikan tugas hidupnya. Nah, biasanya kata wafat ini kalau di negara kita ini dipakai untuk orang-orang yang kedudukannya itu tinggi ya, para bangsawan, negarawan dan sebagainya. Wafat kalau kita katakan meninggal itu kita mungkin dimarahi orang. Ya. Padahal seharusnya itu harus dikenakan pada orang kecil dan sebagainya, nggak ada masalah seharusnya. Gitu. Ya kalau memang kemanusiaan kita itu dihargai. Jadi itu. Nah, tapi kan kalau misalnya orang Inggris, apakah itu Perdana Menteri atau orang gembel misalnya ya, meninggal ya sama, dai, ya nggak ada bedanya. Terus tubuh yang sudah mati berarti menjadi dead body. Jadi seperti itu. Nggak ada istilah lain. Nah itu. Nah makanya perlu saya sampaikan ke pemahaman makna lokal itu supaya kita bisa memahami dan akhirnya bermanfaat bagi hidup kita itu. Jadi di situ ya. Nah, mati adalah keniscayaan. Keniscayaan itu artinya sudah pasti terjadi, ya. Artinya sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Jadi itu namanya keniscayaan. Nah, yang bukan keniscayaan itu adalah lamanya manusia hidup. Itu nggak ada orang yang bisa ngitung sebenarnya maksimal orang hidup itu sampai berapa tahun, itu nggak ada. Ya. Jadi memang orang hanya mengambil rata-rata, misalkan secara statistik ya orang Indonesia ini laki-lakinya sekitar 60-an ya, harapan hidupnya, kalau perempuannya sekitar 63. Nah, itu adalah rata-rata ya. Dulu malah beberapa puluh tahun yang lalu masih sekitar 56 rata-rata harapan hidup orang laki-laki. Nah itu beda kan, di Jepang itu sudah rata-rata harapan hidupnya sudah hampir 80 tahun. Ya. Nah, tetapi orang Indonesia 1-2 ya ada itu yang umur sampai 142, kayak yang 130 ya. Jadi artinya berarti mati keniscayaan, tapi berapa lama orang mempertahankan hidupnya sampai mati, nah itu yang bukan keniscayaan. Artinya apa? Nah gitu kalau di dalam makna kearifan ya, ditinjau dari kearifan lokal itu artinya Tuhan itu meskipun kita pahami sebagai telah menentukan kita mati ya kan, tapi sebenarnya kapan seseorang itu mati ya, kita biasanya menyebut itu rahasia Tuhan ya kan. Jadi cuma kita terus kembalikan lagi ya, yang penting kan pasti mati, tapi kan beda, semakin orang bisa mempertahankan hidupnya dan masih tetap berguna ya tentunya lebih mulia daripada ya sekedar hidup ya tapi tidak ada maknanya ya. Nah ini pentingnya untuk bisa memahami mati ya. Nah, pada masyarakat tradisional ya kan, ketika seseorang menunjukkan tanda kematian pada waktu dulu, saya tidak mengatakan sekarang ya, itu tidak langsung dikubur ya. Kita tahu kan bahwa orang misalnya meninggal hari ini misalnya, yaitu hari Senin, dan itu meninggalnya misalnya jam 3 gitu, untuk pada waktu yang lalu
ya itu mungkin baru dikubur besok jam 10 atau jam 11 pagi, ya. Bahkan kita tahu sendiri kan, ketika Sinuwun Mangkunegara ya yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu, itu 3 hari kemudian baru dimakamkan. Ya. Jadi itu ada makna, bukan wah sudah mati aja kok, ngapain nggak cepat-cepat di ini ya. Ini kita harus paham ya. Ini kaitannya adalah menyangkut bagaimana pandangan kita melihat kehidupan ini ya. Jadi itu. Nah, tapi akhir-akhir ini karena kita tidak paham makna mati, ya akhir-akhir ini agama ya, padahal kita ini agama Islam sudah ribuan tahun loh di Indonesia ini. Tapi akhir-akhir ini ajaran bahwa orang yang segera mati harus dimakamkan itu mendominasi kehidupan. Ya, sehingga ada orang meninggal jam 12 malam, jam 1 malam dikuburkan. Ada orang meninggal jam 11 malam, jam 12 dikuburkan. Ya, itu yang terjadi sekarang ini. Nah, mengapa? Karena bangsa kita itu latah. Latah itu tidak mengetahui ya alasannya. Ya, jadi mengapa di Arab itu ya ketika orang itu mati terus segera dikuburkan, itu dikarenakan ya kondisi cuaca dan iklimnya ya di sana itu membuat orang cepat bau. Kalau meninggal itu cepat bau, makanya harus segera dimakamkan. Ya. Kita nasi di sini ya, nasi itu diletakkan di meja itu belum tentu loh besok pagi itu basi. Kalau nasi kan nggak bau istilahnya, basi, ya kan. Tapi kalau di Arab kita kebagian jatah nasi pagi, kita tidak segera makan, yakin nanti begitu siang hari sudah basi. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu dari sisi perbedaan iklim antara negara yang ada sangat ekstrim seperti di Timur Tengah dengan di kita. Nah, belum menyangkut kehidupan sosial. Ya. Jadi banyak orang yang merasa gelo istilahnya. Gelo itu artinya merasa di dalam hatinya itu ya terasa campur aduk antara kecewa, antara menyesal, kenapa ya jauh-jauh diberitahu ya itu kita kok nggak bisa melihat wajah terakhirnya. Nah ini karena itu tadi ya. Jadi ini saya pengalaman sendiri ya kan ya. Jadi kakak saya itu jam 8 malam, jadi abang saya maksudnya. Kalau kakak kan bisa perempuan. Abang saya, mas saya itu meninggal jam 8 malam di Surabaya kan. Ya, karena saudara-saudara saya itu di Surabaya. Diberitahu meninggal ya. Pengajian untuk besok itu tak telepon ya, saya urungkan. Jadi mohon maaf besok nggak bisa ada pengajian karena saya harus ke Surabaya pagi-pagi karena ada saudara yang meninggal. Tapi jam 12 malam ditelepon dari Surabaya itu sudah diberangkatkan ke kuburan. Coba. Kalau gitu kan kita nggak perlu akhirnya. Ya saya terus terang datang ke Surabaya pagi-pagi kan. Karena kan membeli tiket dan sebagainya supaya itu sudah begitu saya diberitahu itu saya malam itu ya membeli tiket ya kan untuk pagi supaya bisa berangkat. Sampai di sana saya dan ngedumel istilahnya. Ya kalau memang caranya seperti ini ya kan ya saya nggak usah tergesa-gesa. Saya ngajar dulu di Jakarta ya kan ngajari ngaji dulu, nanti sore-sore baru berangkat ke Surabaya, toh sudah nggak ada yang disaksikan gitu kan. Nah, yang berikutnya itu, nah ini karena menyangkut ibu, mungkin ada ikatan batin yang luar biasa ya. Jadi ibu saya itu meninggal jam 6 pagi.
langsung saya ditelepon, ya saya langsung bilang ya saya akan ke Surabaya bersama istri dan anak saya, ya segera, saya bilang gitu. Begitu duduk di ruang tunggu untuk keberangkatan, ya kan, ditelepon, ya ibunda segera dimakamkan, jadi tidak menunggu kedatanganmu. Nah, coba itu kan, wah hati juga, waduh, tapi kan sudah gimana, sudah itu ya sudah berangkat aja, tapi ya sudah ada rasa kecewa. Tapi rupanya ikatan orang tua ini tinggi dibandingkan dengan abang saya. Maksudnya orang tua itu terhadap saya mungkin tinggi. Jadi sampai di sana, ya kan, belum dimakamkan karena apa? Penggalian kuburannya keliru. Jadi karena penggalian kuburannya keliru, saya dari Jakarta sampai di Surabaya, jadi akhirnya bisa menyaksikan pemandiannya dan sebagainya. Ya, nah, itu berarti, nah itu tujuannya sebenarnya gitu. Kalau jangan dikubur rawong, ini beda adat kok. Agama sama Islamnya, tapi beda adat. Jadi kita nggak perlu ya hal-hal yang berkaitan dengan adat mengalahkan kita, akhirnya kita bisa kacau balau, ya kan? Nah, ini baru dilihat tadi dari sudut kondisi cuaca dan kondisi sosialnya. Sekarang kondisi matinya sendiri, ya kan? Kita ini berulang kali mendengar ya ada yang namanya mati suri. Ya, dapat dibayangkan kan kalau ada orang mati, tapi sebenarnya belum mati suri, ya. Nah, mati suri itu dari penelitian itu bisa dari sejam 2 jam hingga sampai harian. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi sampai berhari-hari itu ya bisa hidup lagi, ya karena mati suri. Ya. Jadi di depan rumah orang tua saya di Surabaya sana ya kira-kira selisih 4 rumah lah ya, 4 rumah di depannya. Jadi itu saya diceritai ibu saya ada orang yang meninggalnya itu jam 3 sore. Ya sudah, karena jam 3 sore, zaman dulu ya istilahnya dijagongi istilahnya. Jadi tetap ditidurkan di atas dipan atau ranjang ya kan, sambil diselimuti kain panjang, terus orang membakar kemenyan sambil membaca surat Yasin ya. Nah, yang meninggal ini ceritanya adalah janda muda. Jadi janda yang belum punya anak. Ya, tapi suaminya kan disebut janda karena suaminya sudah meninggal lebih dulu. Nah, ini ibu yang bercerita, ya ibu karena yang tahu, saya sih tidak tahu karena riwayatnya itu saya belum lahir kan istilahnya. Jadi ibu itu cerita yang lahir itu baru kakak-kakak saya itu. Ya. Jadi orang-orang begitu asiknya membaca surat Yasin jam 12 malam, bangun dia. Ya, kan? Orang itu pada lari semuanya, soalnya kan ini sudah dari sore, sudah diselimuti, sudah itu dibakari kemenyan, sudah dibacakan Yasin. Tengah malam dia tangannya bergerak-gerak dan bangun, lari semuanya kan orang itu. Nah, dia akhirnya teriak-teriak, kenapa? Kok pada ada di sini kok pada lari kan gitu. Nah, saya nggak apa-apa kok gitu. Nah, akhirnya orang itu pada datang ya karena sebenarnya sudah meninggal sejak jam 3 sore tadi, tapi akhirnya kamu bangun ya, kami semua kan takut, kita mayat hidup artinya. Ya akhirnya ternyata dia hidup terus istilahnya, hidup terus itu tidak termati lagi, ya terus menikah lagi sampai punya anak 4, baru setelah tua baru meninggal. Ya. Jadi, nah
kasus-kasus demikian itu terjadi, gitu loh. Makanya kita harus sekarang ini ya kesempatan dengan adanya dialog ya positif ini ya jangan meniru yang dari Arab lah ya kan. Jadi kita Islam, kita ikuti aturan Islam itu ya termasuk memandikan, menyembayangkan itu semuanya kita lakukan. Tapi masalah penguburannya itu masalah budaya, masalah kehidupan sosial. Jadi jangan terus dibegitukan saja ya kan. Kan kasihan seperti itu tadi seandainya dikubur kan, terus dia ketapet di kuburan kan mati lagi jadinya karena nggak bisa bernapas itu ya. Nah, ada lagi teman akrab saya itu ibunya ya sudah oleh dokter sudah dinyatakan meninggal karena didahului koma lebih dulu. Jadi koma lebih dari sebulan ya kan. Terus akhirnya dokter menyatakan sudah meninggal ini, jadi boleh dibawa pulang gitu kan. Tapi langsung anak-anaknya ini masih bisa kan kalau tetap di ruangan kedokteran ini, jadi di rumah sakit Saiful Anwar Malang itu ceritanya itu. Ya, berapa biayanya sehari? Ada apa? Kami masih ingin membacakan surat Yasin dengan saudara-saudara kami. Jadi artinya si ibunda yang sudah meninggal itu tetap dibiarkan tidak boleh dibawa ke kamar jenazah untuk diangkut ke rumah, tapi tetap di kamar di mana dia koma, ya kan? Nah, akhirnya dibaca surat Yasin yang tidak berkeputusan. Artinya kalau anaknya si A baca selesai disambung oleh anaknya si B selesai disambung si C. Sehingga 24 jam pun nggak ada putus, terus nyambung. Ternyata 3 hari kemudian si ibu ini bangun dan hidup, artinya ya hidup terus istilahnya sampai ya lebih dari 10 tahun kemudian baru meninggal. Nah, coba itu tadi kan kalau orang sudah pasrah, sudah koma, sudah dokter menyatakan mati, terus dikebumikan kan ya sama juga kan, nanti ngelilir di sana kedapet lagi akhirnya mati bukan karena secara alami, tapi karena proses yang salah kan gitu kan. Nah, jadi itu ya. Nah, yang spektakuler itu ada yang disebut, ini kan disebut mati suri. Kalau kedokteran itu namanya mati klinis ya kalau kedokteran. Nah, saya pernah bertemu ya kan dengan orang dari Serang, Banten ya. Dan ini bukan bertemu sendirian tapi dengan beberapa temannya ya. Dia itu sudah mati, sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Tapi ternyata 40 hari kemudian dia keluar dari kuburnya, orang kampung lari semuanya. Lalu kan ditanya akhirnya, loh, gimana? Lah, begitu dia merasa siuman katanya, merasa seperti bangun dari tidur. Kok gelap sekali tempatnya ini? Loh, berarti aku ini sudah dikubur ini. Jadi tanahnya itu dengan tangannya itu diruntuhkan lah gitu kan. Jadi kayu-kayu penyangganya itu diruntuhkan, akhirnya belum ya kan, yang semua tanah itu turun, dia keluar. Jadi keluar kembali ke kampungnya itu dengan pakaiannya ya dari kain kafan yang dipakai membungkus itu, ya kan. Nah, jadi seperti itu kan, bayangkan kan. Ya. Jadi, nah pertanyaannya kok bisa begitu? Loh, karena kalau orang itu tidak mati, itu artinya metabolisme tubuh masih terus berjalan. Ya. Jadi bisa saja itu dengan menggunakan oksigen yang sangat efisien, sehingga selama 40 hari itu tidak sampai ya mati kan gitu kan. Jadi karena efisiennya itu. Ya. Nah, sekarang malah secara kedokteran, dari tadi ada mati klinis ya kan, di kedokteran dikenal juga mati otak ya. Jadi kalau klinis itu artinya jantung, detak jantung, pernapasan itu berhenti. Tapi kalau mati otak itu
setelah dimasukkan di ruang ya untuk mengetahui vibrasi gelombang otak, dia sudah flat, sudah tidak bergerak lagi, dia itu disebut baru mati. Namun dalam penemuan kedokteran yang akhir-akhir ini ya mengagetkan juga ternyata. Jadi ternyata di rumah sakit ya kan orang yang sudah flat, sudah biasanya dokter itu gini, kalau flat terus ditunggu kira-kira 30 menit tetap flat, itu sudah berarti dianggap mati, ya kan. Ini ternyata nunggunya keluwen kan 30 menit itu flat, ya, tidak langsung ini dicopot alat-alatnya, ya kan. Nah ternyata lebih dari 30 menit hidup kembali, bergerak kembali vibrasinya itu, ya kan. Nah jadi banyak kejadian ya. Nah, barulah ya kan ada orang yang ya itu tadi kalau mati otak itu kalau sudah flat ya kalau toh kelihatan masih ada pernafasan itu karena dibantu oleh alat pacu jantung ya, alat pernapasan dan lainnya ya, jadi itu. Nah, ini kan kita juga harus pahami ya. Nah, namun kalau kita buka serat-serat kuno, nah, jadi ini pentingnya kita memahami makna mati secara lokal itu, serat-serat kuno ya. Jadi saya tunjukkan saja kalau kita misalnya membaca serat Centini jilid 4 ya, atau apa itu sebagian yang saya ungkap juga di Weda Sasangka jilid 2, ternyata ya mati yang kita pahami selama ini bisa berbeda sama sekali dengan realita yang dicatat oleh orang-orang kuno itu ya. Sehingga ya secara kearifan lokal ada mati yang namanya menitis ya, dan nanti saya terangkan kan itu. Loh, apa itu mati menitis itu ya. Jadi mati menitis itu artinya dia mati ya, tetapi langsung jiwanya itu masuk ke raga baru, ya kan? Ya, raga baru, jadi ya dia istilahnya seperti ganti pakaian saja, ganti baju gitu ya? Pokoknya. Iya, ganti baju saja. Jadi di situ, ya. Nah, jadi setelah itu sudah dia hidup dengan yang baru itu tadi. Nah, padahal ada orang yang bisa menitis berkali-kali, ada yang cuma bisa sekali ya. Nah, jadi dengan kata lain menitis terjadi karena kuatnya kehendak ya pada saat menjelang mati itu untuk bisa hidup lagi. Ya. Jadi ada orang kan ya, karena makanya sekarang ini kalau di dalam kajian-kajian mind atau pikiran itu istilahnya ya pikiran sangat menentukan. Jadi karena kuatnya pikiran bahwa oke, saya masih kepengen hidup lagi ya. Nah, jadi bisa pindah ya. Nah, keadaan ini ya kan tercatat di dalam satu buku yang ditulis oleh orang barat ya, itu Lobsang Rampa ya. Jadi Lobsang Rampa itu bercerita ya. Jadi bukunya itu di dalam bahasa Inggris, dia itu orang Tibet. Orang Tibet yang karena Tibet itu diserang oleh Cina, jadi dia akhirnya migran ke Inggris. Ya. Nah, di dalam tuturannya sendiri kan gitu kan, di dalam tuturannya sendiri, ya dia melihat pada waktu itu masih melihat di bagian desa di kota London itu ada tempat untuk berburu. Ya. Dia lihat kok ada seorang pemburu yang sehat itu meninggal di atas pohon. Dan dia lihat, ini badan sehat, badan ini lebih sehat dari badanku katanya. Nah, ya sudah kalau gitu, ya dia langsung mengeluarkan jiwanya dari badannya, ya terus masuk ke badan orang yang sudah dianggap mati tadi. Nah, apa yang mengherankan, orang Inggrisnya yang bingung. Ya, orang ini asalnya bahasa Inggris, pulang kok sekarang pulang kok bahasanya bahasa Tibet. Jadi itu. Jadi pada bingung.
Kenapa? Iya, ya saya yang ambil itu, kamu sebut itu, tapi aku lupa bahasa Inggrisku sendiri, jadi aku bisanya bahasa Tibet. Jadi seperti itu loh. Ini catatan dunia, ya kan? Nah, di kita hal semacam itu banyak, ya gitu loh. Tapi kan orang itu kalau tidak diberi contoh yang luar, katanya itu kan ceritanya orang lokal itu. Nah itu, ya kan. Jadi Balik dianggap lagi ya. ceritanya orang lokal. Ya, baru kalau ada cerita-cerita dari luar itu, wah iya memang benar itu orang luar negeri yang majunya kayak gitu saja bercerita gitu kan ya. Nah, kemudian ada mati yang namanya manuksma, ya. Itu artinya dengan badannya itu, ya, langsung dia masuk ke alam gaib. Ya. Nah, apa ada begitu? Ya, kalau di kita ada, misalnya di kisah Nabi Idris seperti itu. Ya. Jadi Nabi Idris itu kalau kita baca ya tarikhnya, itu kan Nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan bahasa-bahasa ketuhanan kepada manusia. Ya, suatu hari dia ingin melihat alam gaib itu. Ya, ingin melihat surga di alam gaib, maksudnya melihat surga di alam gaib, ingin melihat neraka di alam gaib, ya kan. Akhirnya dia itu bisa masuk ke sana, ya kan. Dan Idris akhirnya tidak mau kan kembali lagi ke bumi, ya kan. Jadi kembali lagi ke bumi itu tidak mau, ya. Idris itu kalau di dalam Alkitab itu namanya Enoch, ya. Jadi Enoch, ya. Nah, itu di Alkitab juga disebutkan, ya. Idris itu bergaul dengan Tuhannya sehingga meninggalkan kehidupan di dunianya. Nah, tidak ada ceritanya lebih jauh, ya kan. Nah, kita tahu orang di kita ini yang model begitu itu orang Bunian, ya. Orang Bunian itu banyak, itu ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ya. Jadi ketika Jumatan misalnya ada orang yang menyaksikan, ya kok mendadak muncul di tengah hutan Jumatan, ya kan. Ya, bahkan ada orang yang kakeknya sendiri di di Sumatera itu ya bisa masuk ke alam gaib, ya. Nah, itu namanya manuksma, mati. Orang menyebut itu mati, tapi manuksma. Mati hilang kalau orang Jawa. Mati tapi hilang. Nah, jadi di situ. Padahal dia sebenarnya ya masuk ke alam gaib tanpa mati, istilahnya langsung saja masuk, ya. Nah, ini hal-hal yang di kita bukan hal yang aneh, ya. Siapapun mendengar Prabu Siliwangi itu, ya kan, yang istilahnya dia disebut moksa, padahal sebenarnya tidak moksa. Kalau moksa itu mati dulu, ya. Tapi Prabu Siliwangi itu langsung meninggalkan bumi ini, ya, tanpa lagi bisa terlihat oleh manusia, sehingga disebut moksa sak badannya, jadi dengan badannya. Ya, padahal itu nanti ada, itu moksa ada sendiri. Ya. Nah, itu pada Prabu Siliwangi. Ya. Nah, banyak sekali, ya, manuksma ini. Kita juga tahu kan banyak orang, ya, bercerita bertemu dengan jenis-jenis yang seperti itu. Misalnya ada orang melihat mantan presiden Indonesia yang namanya Bung Karno naik becak misalnya, ya. Kisah-kisah demikian ini juga ada di kita, ya kan. Makanya kita harus bisa sikapi dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, kemudian ada mati yang disebut menjelma, ya. Nah, ini adalah proses untuk menyatu dengan badan baru tanpa proses kematian. Nah, jadi kalau kalau yang pertama tadi Manitis kan mati dulu, tapi untuk memperoleh badan baru. Kalau ini menyatu dengan badan baru tanpa proses kematian, ya. Jadi langsung badan lamanya itu dilenyapkan, kemudian dia masuk ke badan ragawi yang baru, ya. Jadi
kemampuan untuk melenyapkan badan langsung masuk ke badan yang. Nah, ada seperti itu. Jadi dapat dibayangkan kan. Nah, tentunya badan yang baru ya bukan rupanya lagi, ya kan, namanya menjelma, ya kan. Jadi kata jalma itu sendiri dalam bahasa Jawa itu artinya manusia. Jadi menjelma itu kembali jadi manusia. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu beda dengan reinkarnasi, ya kan. Kalau ini kembali menjadi manusia tanpa mengalami kematian, ya, jadi langsung melenyapkan, ya, jadi itu. Nah, itu kalau senang nonton wayang, ya, wayang kulit itu kan banyak itu cerita yang menjelma menjadi, ya, jadi seperti itu, ya. Nah, ada pula mati yang disebut anglimpoti, ya, atau meliputi. Nah, ini proses menjadi makhluk ragawi yang baru secara halus. Ya. Jadi ya artinya lebih halus daripada menjelma. Ya. Jadi orang tidak tahu kalau ia itu mati, ya kan? Juga tidak tahu kalau orang itu hilang, ya. Tapi ada yang orang bilang, tapi aku lihat itu dia ada di sana itu kemarin. Nah, jadi seperti itu. Ya. Loh, masa? Iya. Jadi tidak diketahui apakah dia mati ataukah hilang, tapi yang jelas tidak ada lagi di kampungnya. Ya, tidak ada lagi di kampungnya, tapi orang bisa melihat di kampung atau kota yang lain. Ya, jadi seperti itu. Ya. Sehingga ia tetap masih terlihat sebagai orang hidup. Ya. Sehingga ada orang yang lama, ya, tidak diketahui asal usulnya, ya, terus ada orang Indonesia ini yang sedang naik haji, kok ketemu dia, padahal kabar-kabarnya itu dulu hilang atau mati nggak diketahui, ya kan. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan bahas mengapa itu, apa perlunya pakai seperti itu. Nah, ini kita perlu sadari dulu keberadaannya, ya. Nah, kelima, ada mati yang namanya meninggalkan tempat duduk, atau kalau bahasa Jawanya mati ninggal dingklik. Jadi di dingklik itu dudukan, ya, jadi tempat duduk. Jadi ia mati, ya, dan terlihat oleh orang pada umumnya sebagai ya orang mati, ya. Nah, tetapi kalau jenazah itu dikubur atau ada yang membuktikan membuka itu kain kafannya, ternyata tidak ada jasadnya dia itu, ya. Yang ada itu kadang bantal, celana, baju, ya, sarungnya, jadi di situ, ya. Nah, itu banyak kisah-kisah seperti itu di Indonesia ini, ya. Saya mendapatkan cerita, ya. Cerita itu dialami oleh, ya, tokoh legendaris, yaitu Si Jampang dari Betawi, ya, ini, ya. Nah, yang cerita ini orang yang dekat dengan Si Jampang itu. Jadi yang cerita ini bukan orang jauh, bukan, tapi orang yang dekat dengan Si Jampang itu. Ya. Dia ceritakan pada waktu itu Jampang itu memimpin pemberontakan. Kalang kabut Belanda karena Jampang sendiri sulit untuk ditangkap. Suatu hari Belanda ini istilah dengan akalnya, ya, menyiksai anak buahnya Jampang. Jadi pokoknya anak buah, ayo kamu harus bisa tunjukkan gimana, kalau tidak siksa. Jadi anak buahnya itu ditangkap disiksa gitu. Nah, akhirnya si Jampang ini merasa kasihan, waduh, kalau itu anak buah saya terus demi nangkap saya yang terus disiksa, ya sudahlah, ya. Jadi Jampang melepaskan bajunya, ya kan. Nah, baju dan celananya itu
dilempar, ya, wujud jampang. jadi baju dan celananya itu dilempar wujud jampang. Nah, dirinya sendiri jampang aslinya ini lari, ya, supaya tidak ditangkap kan. Nah, akhirnya Belanda nembaki apa itu jampang yang berasal dari baju dan celana itu. Nah, akhirnya si jampang itu cerita kan pada orang dekatnya itu, jadi ketawa ngakak ya, menghindari apa itu lari jalan umum karena tinggal zaman dulu tinggal cawat saja. Jadi orang lari pakai cawat saja kan gitu kan. Ya karena baju dan celananya itu dilempar jadi jampang pura-pura ya kan gitu kan. Ya, jadi kalau itu nanti sudah kuburkan ya jadi celana sama baju lagi ya. Nah, itu namanya mati ninggal dingkle ya. Banyak kisah di Jawa lu. Kemana dia? Kok ternyata yang ada itu bantal gulingnya, misalnya yang dikafani tadi ternyata bantal gulingnya ya. Nah, saya juga diceritai oleh mertua saya sendiri ya, karena menyaksikan realitas itu. Ya ceritanya karena itu mertua saya ya. Ceritanya itu dia masih ada di pesantren yang saya belum jadi. Kalau belum lahir. Jadi kalau dalam Genesis itu saya belum jadi itu kan gitu. Ya. Masih blueprint ya pokoknya. Iya, masih blueprint kan gitu kan. Nah, itu mertua ini bilang, mertua ini ya. Jadi suatu hari ya ada kentongan yang mengatakan bahwa kiainya, ya kiai sepuhnya itu wafat. Jadi ya, biasa santri ya penuh lah, ya namanya kiai sepuhnya yang wafat. Jadi ya membuat acara macam-macam sampai menyiapkan penguburannya dan sebagainya. Ya. Tetapi ada santri ya yang jeleneh. Ya, jadi salah satu santri itu jeleneh. Buat apa kalian kumpul-kumpul itu? Kiai saya itu tidak meninggal kok. Lah, apa kamu nggak melihat itu? Nah, enggak. Saya melihat kiai saya itu masih hidup, tidak di situ, hanya pergi saja dari pesantren ini gitu. Wah, kan dikatakan gila dan sebagainya kan. Langsung diambillah parang untuk membelah bambu. Yang bambu itu nanti kan dipakai untuk nutupi ini jenazah ketika di kuburan. Parangnya diambil, semuanya itu bingung. Buat apa kamu ngambil parang itu? Untuk yang kamu anggap jenazah itu. Langsung jenazah yang sudah dikafani itu ditebas sama parang itu. Dan ternyata hanyalah pohon pisang, ketepok pisang. Ya. Nah, ini mertua yang menyaksikan sendiri kejadian itu. Ya, jadi di dunia ini memang ya aneh, mungkin di Arab sana nggak ada model-model begitu itu. Ya. Ya. Jadi malah si santri yang menebas tadi jenazah yang ternyata pohon pisang itu, yang orang Jawa bilang gedebok, ya gedebok pisang, ya itu bilang, jadi kiai itu tadi malam ya pergi naik kereta emas. Ya, memang saya sendiri nggak tahu kemana perginya dari di situ. Ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu adalah ya mati meninggalkan dudukan. Ya, dudukan itu bahasa Jawanya dingklik gitu. Ya. Kemudian banyak juga di masyarakat ini yang menyaksikan orang yang sudah diselamati, ya kan, ternyata hidup. Ya. Nah, jadi itu banyak kejadian. Ya. Jadi ya orang sudah selamatan seharinya, 3 harinya, ya kan, ya. Ternyata hidup. Ya, jadi itu. Nah, itu namanya mati mapak atau mati menjemput. Ya. Nah, jadi bukan menjemput kematian, tapi mati menjemput. Beda kan ini kan.
Kalau yang di Arab itu adanya menjemput kematian. Tapi di sini menjemput kematian ada, mati menjemput ada. Ya, itu. Ya. Jadi orang yang disebut mati itu ya biasa, mati biasa. Jenazahnya juga dikubur. Ya jenazah betul, tidak apa itu seperti yang ninggal dingklik tadi yang apa ini berupa bisa celana, bisa bantal, itu tidak. Ya. Jadi dia mati dikubur dan seperti orang mati layaknya orang mati. Ya. Tetapi ketika dia itu apa itu menjelang 40 harinya, gitu ya, dia mulai mengaktualisasikan dirinya. Jadi yang di kuburan tadi, ya seperti ditinggalkan dulu, ya jenazah yang di kuburan itu oleh jiwanya, ya kan, ya itu sama ceritanya kalau untuk kejahatan itu yang disebut babi ngepet, ya kan, babi ngepet itu orangnya, ya kan, ditutupi dengan yang namanya semacam kijing begitu, terus jiwanya menjadi babi kan gitu kan, terus untuk nyari duit, ya jadi seperti itu. Kalau nanti babinya terbunuh, ya mati betul orang itu. Nah, tapi kalau ini tidak, ini kan sudah dikubur, ya kan. Tapi sebenarnya jiwanya belum lepas betul dari tubuhnya. Ya. Hanya masyarakat melihat secara tanda-tanda ragawi itu mati. Ya. Nah, di sini keluar. Dia ngitung-ngitung, wah ini sudah 2 hari lagi, sudah 40 hari. Nah, itu ada istilah di Jawa kan, kholwat itu, ya maksimum itu 40 hari, kan gitu kan. Ya, yang dipakai oleh orang-orang Islam itu. Jadi 30 hari itu dia keliling-keliling. Dia ingin menemui orang yang kemungkinan besar nanti diundang tahlilan yang ke-40 itu. Nah, jadi dia keliling. Wah, ini pasti yang termasuk nanti diundang. Nah, gitu kan. Ya, apa itu? Tentu orang yang diundang ini orang yang tidak mendengar bahwa dia sudah meninggal. Karena biasanya itu orang tonggo desa atau apa yang tidak dengar kalau dia meninggal. Gitu. Nah, kalau yang diundang itu orang yang mendengarkan, lari nanti. Ini kemarin sudah mati kok sekarang datang ke saya kan, bisa lari itu. Jadi yang tidak mendengar kalau dia sudah meninggal. Jadi ngobrol-ngobrol, Mas lama ini nggak ketemu ya. Nah, aku silaturahmi saja. Setelah cukup ngobrol-ngobrol ya kan, akhirnya pamitan. Dia cari lagi temannya yang kemungkinan ya tidak mendengar tapi nanti akan diundang. Nah, jadi dari beberapa yang didatangi itu betul-betul diundang kan. Undangan 40 hari. Ya kan, untuk si A. Pada kaget kan, jadi serentak orang yang mendengar itu, nggak percaya kalau 40 hari. 2 hari yang lalu saya itu ketemu dia ngobrol-ngobrol itu. Mosok gitu. Iya. Nah, begitu sudah disanggah kematiannya. Nah, dia hidup. Tapi dia pergi meninggalkan desa semula. Karena kalau di desa semula nanti orang desa pada lari nanti. Dia meninggalkan desa semula. Dia mengabdi lagi di tempat lain. Ya, jadi itu. Nah, itu namanya mati menjemput. Nah, kalau di Arab hanya ada satu, menjemput kematian. Ya. Nah, itu jadi beda. Kita dua-duanya punya itu. Ya. Nah, terus bagaimana kuburannya? Kosong kuburannya. Jadi kalau dia tadi tidak disanggah ya tetap dia mati betul. Dia tetap mati. Yang ada itu karena apa ya? Namanya orang melakukan sesuatu itu yang ngambil risiko. Ya, kalau berhasil ya berarti kan ada suatu keuntungan untuk memperpanjang hidup. Ya kan, bisa melakukan amal kebajikan lagi, ya kan.
Nah, kalau tidak berhasil ya berarti sudah pinesten namanya, ini memang sudah takdirnya, kan gitu kan. Jadi tidak seperti orang sekarang langsung menerima kabar sesuatu itu langsung di stempel sudah takdir begitu ya. Nah, tidak demikian ya. Nah, jadi kalau kita lihat semacam itu ternyata masih ada lagi yang namanya mati mupus ya. Nah, kita tahu pupus kan, jadi tanaman-tanaman itu kalau habis hujan itu selalu keluar daun-daun muda ya. Daun muda itu namanya pupus ya. Nah, jadi mati mupus itu karena dia ingin hadir kembali ya sebagai sesuatu yang muda, manusia yang muda ya. Jadi itu. Nah, jadi orang yang mati ya, istilahnya mati mupus itu orang yang mati dengan niat. Nah, ada niatnya, niat untuk melakukan peremajaan dirinya. Nah, coba, jadi bukan hanya tumbuhan saja loh bisa diremajakan. Nah, manusia Nusantara itu bisa meremajakan dirinya. Ya. Ya, saya kebetulan bertemu dengan orang yang bisa menjalani demikian ini. Ya, buat saya tahu persis, tapi saya tidak boleh memberitahu orang lain kecuali orang itu yang cerita. Ya. Nah, orang itu tentunya ya cerita itu bukan sekedar klaim karena dia bisa ya sudah punya anak cucu. Ya. Anak cucunya itu juga sudah melebihi rupanya itu sudah melebihi ketuaan dirinya mupus terus. Ya kan. Jadi cucunya itu ada yang sudah berumur 90 tahun kan. Padahal dia jadi muda lagi kan gitu kan. Nah, cucunya memang itu punya kesaktian gitu bilangnya itu. Itu ya. Nah, Tapi itu tetap di casing yang sama Pak Kojim, muda laginya tuh. Iya, kalau ini seperti tumbuhan kan. Jadi daunnya meskipun muda tetap tumbuhan itu gitu loh. Jadi bukan menjadi orang lain ya. Nah, mupusnya pun menurut dia itu bisa apa yang kira-kira dikehendaki, misalnya kok giginya dulu yang rompal misalnya, padahal badan masih sehat. Katanya ya sudah, yang dipupus itu giginya saja. Ya. Kan saya tanya gimana caranya? Ya dengan gigi sudah rompal berarti secara biologi sudah tidak berfungsi. Dicopot dulu, dia ambil tanah, dibentir-bentir begini, sudah jadi gigi, ditempel-tempelkan utuh lagi. Nah, jadi kelihatan bukan lagi orang ompong, jadi orang. Nah, itu belajarnya di mana Pak Kojim? Apanya? Belajarnya di mana? Jadi ini makanya makna kematian secara lokal itu tidak sesederhana ya kan, iya. Dipahami oleh orang-orang lain ya kan. Nah, jadi dia biasanya meninggalkan desanya kalau tua itu. Jadi gitu, kalau mupusnya itu mupus total ya, maksudnya mupus ragawinya. Jadi bukan sekedar ada gigi rompal diganti, bukan sekedar itu. Tapi dia mupus ya sudah, ini saya harus muda lagi ya, jadi dia anak umur 6 atau 8 tahun ya kan, atau 10 tahun, pokoknya muda lagi. Nah, itu biasanya dia ngilang, sehingga banyak yang di Jawa ini kan banyak gini. Saya sudah tua-tua kok kemana perginya ya? Kalau ditanya misalnya keluarganya, apa dia itu pikun? Enggak juga. Apa dia pelupa? Enggak juga. Tapi heran itu meninggalkan kami ini nggak ada kembali lagi kan. Nah, gitu ya. Kalau sekarang bisa dipahami setelah kita mendengar ilmu ini, bisa memang orang itu hilang betul, ya kan, ada yang bawa, ya
cerita-cerita seperti dibawa oleh jin gunung dan sebagainya kan ada, ya. Atau orang ini memang memiliki kemampuan untuk mupus, jadi dia tinggalkan. Nah, dia tinggalkan nanti di kota lain, bukan di desa lain yang jauh, yang orang tidak akan mengenali lagi. Ya, dia berwujud ya sebagai anak umur 8 tahun, 6 tahun, atau 10 tahun yang bilang bahwa orang tuanya sudah meninggal. Ya memang orang tuanya sudah nggak ada. Dia yang sudah paling tua. Ya, orang tuanya sudah tidak ada. Jadi mohon bisa diterima untuk ikut ngenger lah istilahnya. Ya, nggak mencari bayaran, nggak nyari gaji. Ya tolong diberi kesempatan untuk bisa ngabdi. Ya. Nah seperti itu. Ya. Nah, jadi menumpang hidup pada orang yang dianggap mampu menjaga dirinya. Jadi itu. Nah, otomatis ini tidak disebut mengalami kematian yang mati yang membusuk tadi, tidak. Ya. Nah, di dunia ada, ya. Jadi model mupus ini, ya. Kalau Anda rajin membaca tokoh-tokoh sufi di dunia, ya itu saya sebutkan saja ada namanya tokoh sufi dari Sri Lanka yang namanya Muhammad Rahim Bawa Muhayyiddin, ya. Jadi Muhammad Rahim Bawa Muhayyiddin, ya. Jadi itu. Nah, itu ada autobiografinya yang menyatakan bahwa dia merasa ya muncul di pinggiran hutan, ya terus dipungut oleh orang-orang desa, ya. Tapi karena dia mupus, jadi dia langsung ilmu kesufian itu ya sudah dimiliki. Karena orang mupus itu nggak pakai lupa, beda dengan orang reinkarnasi. Karena dia cuma meremajakan tubuhnya saja. Jadi ilmu semua yang dipelajari tidak hilang sama sekali, ya kan? Nah, maka pada tahun 70-an ya bahwa Muhayyiddin ini dibawa ke Philadelphia dan menjadi guru sufi di sana. Ya, dan dia mengatakan memang itu kehadirannya yang terakhir di bumi. Jadi habis ini dia meninggal. Nah, akhirnya meninggalnya 8 Desember tahun 1986. Nah, karena saya menerima kisah mupus itu sebelum ya kan membaca bahwa Muhayyiddin, jadi istilahnya membaca bahwa Muhayyiddin yang baru tahun 2000-an ini ya istilahnya sebagai afirmasi saja atau konfirmasi saja. Jadi nggak kaget gitu ya pokoknya? Ya nggak kaget gitu loh. Ternyata orang kita jauh lebih hebat. Ya, tadi di situ. Ya, dia bilang di dalam biografinya itu sudah berkali-kali ya menjelma menjadi muda kembali. Memang dia tidak nyebut mupus namanya, tapi menjelma muda lagi kan gitu kan. Nah, tapi waktu jadi guru sufi itu dia bilang itu yang terakhir. Jadi artinya sudah tidak mupus lagi kan gitu kan. Nah, jadi makanya orang Amerika itu karena orang yang banyak belajar sains ya, heran terhadap guru sufi yang demikian ini. Biasanya guru sufi itu kan orang yang sekolahnya di mana, gurunya siapa, waduh kitabnya apa, wah saya sudah hafal kitabnya apa itu Satariyah ini saya sudah hafal kitab. Nah kayak Pak Muhayyiddin ini nggak begitu ya. Ya ada semua ini di pikiran saya, sudah nggak perlu guru lagi. Jadi itu ya. Nah, jadi tapi jangan nunjuk saya ngopus loh ya. Justru ini menarik Pak Kojim. Iya, ya. Jadi ini yang harus kita bisa memahami ya kasus-kasus seperti ini ya. Nah, ada juga yang namanya mati netes ya. Jadi mati netes, bayangkan kan.
Di Jawa itu netes itu tahu kalau kita ada air, ya kan? Ya, itu terus tis itu netes itu loh kan gitu ya. Nah, tetapi jiwanya setelah mengalami kematian badan jasmani itu ya dia bisa hidup untuk tidak di satu tubuh ya. Tapi hidup di 2-3 tubuh ya. Yang orang barat menyebut split body ya gitu ya. Nah, jadi cerita mati netes ini pun dari kecil kita sudah punya. Nah, sekarang mati netes ini ya kan yang disebut split body itu bisa kita baca dari buku-bukunya Michael Newton. Apakah itu Destiny of Soul atau Journey of Soul ya kan. Nah, saya yang orang Indonesia tambah hebat kita itu. Ini Michael Newton baru tahun 2000-an itu nulis. Sedangkan di Jawa sudah diterapkan dari zaman dulu gitu kan. Ya. Nah, jadi di situ ya. Nah, bedanya di sana selalu dikaji secara ilmiah, dibuktikan mati netes itu. Nah, kita cuma diceritai, kan gitu kan bedanya kan. Ya, jadi menurut Michael Newton ya kan dari penelitiannya itu bisa ditemukan ya ada 2 orang ya yang rupanya sama tapi di tempat yang berbeda ya dan ternyata karakternya sama ya. Nah, terus tapi kok bisa itu dianggap netes atau split ya karena di sana terus dilakukan apa yang namanya past life regression. Jadi masing-masing itu di past life regression gitu. Ternyata hasilnya dari past life regression A dan B itu sama. Oh, berarti ini dari diri yang satu. Ya. Nah, tentu kita akan bertanya lah, buat apa ya orang meninggal kok terus hidup lagi dengan cara memisah menjadi 2 body misalnya. Ya, inilah rahasia manusia yang tidak dimiliki oleh non-manusia. Ya, makanya malaikat itu bingung ketika manusia dijadikan khalifah itu. Ya. Jadi dia menyanggah protes istilahnya kepada Tuhan, ya kan. Jadi mengapa engkau jadikan ya orang yang menumpahkan darah dan melakukan kerusakan ya di bumi itu sebagai khalifah. Ya, jadi itu kan kami ini orang yang selalu menyucikan engkau, selalu memuji, ya kan? Ya. Tapi mengapa manusia yang dijadikan khalifah? Maka kan Allah menjawab, ini a'lamu minkum, ya. Aku lebih tahu dari kalian, ya kan gitu kan? Nah makanya nanti di hadis sufi ada kan, al insanu sirri, ya. Wa ana sirruhu. Jadi manusia itu rahasiaku dan aku sendiri adalah rahasianya. Nah itulah kehidupan manusia ya. Jadi bisa macam-macam. Jadi kalau misalnya ada manusia seperti di Arab kok merasa gitu-gitu nggak bisa, ya memang belum tua, belum matang gitu ya. Ya suatu hari di suatu seminar ya ini saya beritahu saja pengalaman real ya. Jadi suatu hari di seminar kebudayaan ya itu pas tanya jawab itu ada orang Belanda yang bertanya ya kan bertanya mengapa sih orang Jawa itu minder katanya. Iya. Padahal kami ini sudah mempelajari biologi DNA dan sebagainya. Orang Jawa itu sudah lebih tua dari kami. Nah, bukti lahiriahnya apa? Kami orang Belanda ini masih ada bulu-bulu monyetnya, ya kan? Masih ada bulu-bulu monyetnya. Sedangkan orang Jawa bulu monyetnya itu sudah punah itu, berarti sudah jauh lebih tua. Katanya. Tapi mengapa manusia Jawa sekarang ini kok minder katanya? Ya. Jadi, nah ini kan. Karena pengalaman ikut seminar internasional, ternyata pengakuan orang semacam itu, gitu loh. Hanya kita saja yang sekarang ini kepengen mempelajari modern, wah itu nggak ada gitu-gitu itu, ya kan. Nah, mereka itu justru berani mengatakan kami orang
bule ini rata-rata masih belum jauh dari monyet katanya. Dirinya sendiri mengatakan begitu, ya kan? Nah, Anda itu sudah bersih, sudah jadi manusia lama katanya. Nah, tapi sekarang mental Anda itu kebalik gitu, minder gitu. Nah, jadi hal-hal semacam ini kita luar biasa ya. Terus juga pengalaman dari mati netes ini, ya ini juga dikonfirmasi oleh Michael Newton, ya, yaitu dia satunya dijadikan tubuh yang hidup di bumi, satunya tetap sebagai jiwa. Ya. Nah makanya di kita banyak orang kan, aku kalau melihat dia itu kok ada seperti tampak dua ya, dia yang kelihatan jelas secara ragawi, terus ada yang samar-samar seperti dia tapi tidak terlalu ragawi. Nah, jadi ini ditulis juga oleh Michael Newton. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, mengapa kok menjadi seperti itu? Ya kan, ya dikarenakan untuk bisa saling nah aku salah, kamu kan alamnya kan tidak ditutupi oleh yang lahiriah. Ya beritahu aku dong. Makanya ada orang selalu bilang dia selalu diberitahu oleh saudaranya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari mati netes ya. Jadi itu. Ya. Nah, kemudian juga ada namanya mati moksa. Ya, nah itu sudah orang kenal banyak ya kan. Cuma moksa itu, ya pertama ada moksa dalam arti kata moksa karakter. Jadi artinya dia sudah bisa mati tapi melepaskan dari kemelekatan duniawinya. Ya. Tapi di Jawa umumnya itu belum moksa kalau masih meninggalkan itu bisa melepaskan kemelekatan dari kehidupan duniawinya. Tapi melenyapkan badan ragawinya ya kembali ke unsur-unsur asalnya ya. Jadi itu mati moksa ya. Jadi yang dari mineral ya kembali ke tanah, yang dari air ya kembali ke samudra, yang dari api ya kembali ke matahari ya, karena sumber kehidupan kita itu apinya itu dari matahari gitu. Nah, yang dari udara ya dari samudra ilahi. Jadi istilahnya napas hidup istilahnya. Ya. Makanya orang bernapas ini itu kalau ilmu kedokteran biasa ya hanya menganggap oksigen masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau kita mempelajari meditasi misalnya, ya oksigen yang masuk ke dalam diri kita itu juga disertai yang namanya qi. Nah, itu kan. Ya. Nah, qi ini di Jepang ya dianggap sebagai energi semesta. Makanya mereka menyebut reiki ya. Di rei itu semesta, qi itu energi. Nah, jadi itu. Nah, jadi kita mengapa misalnya meditasi yang benar dong, itu maksudnya supaya bukan hanya oksigennya yang masuk ke dalam tubuh, tetapi masuk pula qi atau ki atau di dalam bahasa Jawanya itu permana, ya, atau kalau orang India menyebutnya prana. Jadi itu tujuannya supaya ya kalau permananya itu tinggi, nah itu gini ya, kalau misalnya oksigennya tinggi apa? Kita segar. Kalau oksigennya tinggi, ya. Nah kalau permananya tinggi, itu yang segar itu otaknya. Jadi kalau oksigennya tinggi, yang segar itu tubuh ragawinya. Tapi kalau kandungan permana yang masuk ke dalam tubuh tinggi, maka yang segar itu otaknya. Nah kalau otaknya itu segar, maka ia tidak gampang panik di dalam hidup ini. Nah, ia tidak terhantui oleh sesuatu yang hanya karena persepsi. Nah, orang itu kan takut mati karena persepsi, bukan karena sudah tahu melihat ada orang digebuk atau tidak, tapi karena persepsi. Ya.
Nah, makanya di sini ya kan orang memanfaatkan gitu kan. Kalau ada cara-cara yang masih bisa memperpanjang hidup, ya ini tadi lewat jenis-jenis kematian tadi. Ya, kalau memang gitu loh ya, belum memang waktunya, istilahnya kalau di dalam bahasa Jawa itu pinasten, artinya memang sudah waktunya ini memang mati ya. Selama masih bisa diusahakan ya kan. Nah, kita tahu kan tanaman itu ada yang ribuan tahun kan belum mati. Tapi tidak berarti tanaman itu tidak akan mati. Suatu hari nanti mati gitu loh. Nah, cuma dia bisa memperpanjang umur ketahanannya ya. Ya, ada tanaman yang spektakuler sampai disebut tanaman yang evergreen ya. Evergreen itu artinya hijau terus, tidak mati-mati, yaitu tanaman zaitun atau olive ya. Jadi itu makanya olive itu ya istilahnya itu tanaman yang seandainya tetap dipelihara, ia tidak terkena gampang mati. Dia bisa ratusan ribuan tahun tetap hidup ya. Nah, manusia juga begitu ya. Nah, karena kita ilmunya itu belum sampai ke sana, sering kita hanya berdoa, ya kan? Ya, berdoa itu ya misalnya ya Tuhan, semoga kita berilah kami panjang umur, itu kan berdoa. Ya. Nah, namanya berdoa itu memohon, meminta. Namanya meminta ya jawabannya tidak bisa kita pastikan, tergantung pada Tuhan semesta alam. Ya. Jadi bisa kita dituruti atau diperkenankan istilahnya, jadi menjadi panjang umur. Tapi ada yang ya untuk kamu cukup sekian saja ya. Jadi itu makanya saya dalam mengucapkan selamat ulang tahun pada teman-teman saya katakan gini, kalau ada yang umur ini kan berkurang setiap hari, berarti kalau tambah tahun kurang setahun, saya marahi. Jangan begitu, itu namanya tidak rela pada keagungan Tuhan. Boleh jadi kamu sudah mati kemarin, tapi sekarang ditambah. Jadi itu, maka disyukuri. Ini bukan berkurangnya umur setahun, malah selalu bersyukurlah bahwa ini telah ditambah setahun. Nah, ditambah itu untuk apa? Untuk bisa berbuat kebajikan yang kemarin-kemarin belum bisa kita lakukan. Nah, jadi semua tujuan tadi, mulai dari mati menitis, mati manuksma, menjelma, meliputi, itu bagi orang Jawa belum mati. Ia hanya menunda kematian dengan berbagai cara agar bisa beramal. Nah, kalau sudah mati itu apa? Artinya dia sudah dipanggil pulang. Nah, makanya orang Jawa kalau menyebut mati itu mati ya sudah mati, itu bukan mati. Makanya tadi ampati, menuju tempat yang luhur. Jadi itu ya, yang dalam bahasa lainnya adalah mulih mulanira. Jadi mulih itu pulang, mulanira itu asalnya. Jadi pulang ke asalnya. Jadi mati yang sebenarnya adalah pulang ke asalnya. Ya. Nah, sayangnya kita karena tidak paham dalam makna-makna kematian tadi, orang berebut kalau mati masuk surga. Loh, asalnya itu bukan surga. Ya, asalnya itu dari Allah. Kan kita itu selalu bilang, ada orang meninggal kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini ya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya kan? Itu sudah diucapkan. Tetapi sayangnya ya kan, ucapan itu tidak dimengerti dengan benar. Sehingga orang berebut masuk surga. Tugasnya itu jadi khalifah kan. Jadi khalifah itu bertanggung jawab. Kalau sudah tugasnya selesai ya lapor gitu loh. Lapor ini loh, apa yang itu. Nah, kalau laporannya nanti baik, kan gitu kan mestinya kan. Nah, Tuhan akan mengganjar surgawi, kan gitu kan. Nah, kalau laporannya jelek, itu ada di surat Al-Quran.
ya dihukum dulu lah, kan gitu. Makanya Transit kalau dulu, kita transit. belajar hadis apapun atau Al-Quran secara total, ya orang yang dihukum neraka itu tidak berkekekalan ya seperti kekalnya orang di dalam surga. Jadi orang yang di neraka itu hanya sebagai hukuman, karena Tuhan itu adil, nggak mungkin orang salahnya kecil di nerakanya nggak habis-habis, salahnya besar tidak seperti itu. Nah, dengan memahami pola-pola mati, makna mati secara lokal ini, kita akan arif dalam memahami hidup, gitu loh. Jadi dengan itu tidak gegabah, tidak model, sudah mati kubur aja langsung ya. Kan kita ini berilah kesempatan, siapa tahu keluarganya masih mendambakan dia itu masih dibutuhkan. Kalau dia dibutuhkan boleh jadi ya orang yang mati tadi terus akhirnya hidup lagi, boleh jadi, karena semua itu ada di kuasa Tuhan ya. Ya, kalau kita membaca Al-Quran itu tidak parsial, ya parsial itu lawannya imparsial kan, ya tidak parsial. Membaca pada surat 40 ayat 60 di sana kan dikatakan ud'uni astajib lakum, ya kan, berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan. Nah, jadi ada kata niscaya. Nah, kalau berdoanya itu benar, ya kan. Ya, ada orang kan, ini saudara saya ini masih saya butuhkan untuk kehidupan nanggung banyak, kan? Nah, itu orang yang mati akhirnya, ya terus ngelilir bangun lagi. Tapi orang yang keluar menyebut, oh dia mati suri. Padahal sebenarnya tadi karena ada yang berdoa itu, ya supaya dia hidup. Cuma gejala itu orang menyebutnya, oh ternyata tadi dia mati suri, ya kan? Nah, dapat dibayangkan kan kalau misalnya langsung ya makamkan, jam berapa dimakamkan, kasihan nanti ketangkep sendirian kuburan, akhirnya pasrah. Ya Tuhan, akhirnya dikano lagi ya sudah mati dengan sendirinya. Tapi mati nelongso jadinya kan gitu kan. Nah, demikianlah uraian saya dan ada kesempatan untuk bertanya. Ya, supaya enak kan gitu. Oke, Pak Kojim, terima kasih. Boleh tepuk tangan lu dong buat Pak Kojim. Wah, asik ya. Ini uraiannya ada 9 macam yang luar biasa dan wah, sejujurnya ini banyak yang baru ngeh, baru tahu, baru sadar dan iya gitu. Maksudnya penting sekali untuk kita terbuka bahwa kita lebih banyak nggak taunya daripada taunya. Makanya apa yang kita ketahui juga tidak absolut yang paling tahu gitu, yang paling benar gitu dan seterusnya gitu. Oleh karena itu malam hari ini mungkin kita dibukakan fakta-fakta gitu ya. Kita dibukakan bahwa ternyata kematian itu ragamnya luar biasa gitu. Nah, Pak Kojim, ini karena yang resen udah banyak, yang nanya juga udah banyak, jadi saya satu aja yang mau saya respon gitu. So teman-teman di Instagram Live, di YouTube maupun di Zoom, silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa resen atau lewat chat gitu ya. Kayak mungkin dari saya ini aja sih Pak Kojim. Kalau misalkan kita berbicara satu ini, kenapa ya agak tabu sekali berbicara tentang kehidupan setelah kematian gitu di area masyarakat gitu ya? Itu sedikit tabu sekali gitu, bahwa mau bicara reinkarnasi kah, atau mau berbicara kiam atau kebangkitan kah, atau tadi kalimat menitis lah, mupus apa dan ini kan hal-hal yang sangat-sangat tabu banget gitu. Nah, kenapa ya Pak Kojim ya? Padahal kan ini kan sesuatu hal yang sesuatu hal yang fundamental gitu. Menurut Pak Kojim, kenapa kira-kira? Silakan Pak. Iya, hal itu terjadi karena ajaran-ajaran agama, ya agama apapun lah ya, terutama gitu kan, yang dari Timur Tengah itu lebih doktriner dan tidak ingin apa yang disampaikan sebagai doktrin itu tersanggah oleh kenyataan, ya. Karena apa? Karena seorang guru kalau doktrinnya itu tersanggah, dia gugur lah apa keahliannya ternyata dia nggak bisa. Nah, makanya langsung dipotong, nggak ada itu langsung seperti itu, ya kan. Nah, orang yang begitu pula orang yang pikirannya selalu meniadakan, ya nanti kekuatan pikiran itu akan membawa dia tidak tahu apa-apa. Itu harus dipahami. Begitu pula orang yang gigih ingin tahu, selalu nanti ditemukan apa-apa. Nah, ini realitas juga gitu loh. Ya.
Jadi orang yang ya terus mencari, orang barat itu kan mencari terus, makanya ya menemukan televisi, menemukan ini ya. Tapi kalau orang kita itu misalnya nggak ada lah, itu nggak perluan, ya sudah. Ya istilahnya daya yang dianugerahkan Tuhan kepada dirinya itu sudah dibendung. Ya. Jadi sehingga tidak bermanfaat buat dirinya. Nah, tapi kalau kita selalu ingin tahu, ya seperti saya ini kan diceritai macam-macam, tapi ternyata ingin juga kan tahu apa orang barat juga sampai kesannya baca buku, ketemu juga itu akhirnya kan gitu. Ya, jadi artinya ilmu yang sudah saya terima akhirnya bisa dikonfirmasi secara modern oleh orang-orang barat. Soalnya itu tadi, orang kita itu kalau tidak ada ya contoh dari barat, wah itu dongeng itu seperti itu gitu ya. Nah, maka kita mulai ya selalu bersikap terbuka dan ingin tahu. Oke. Itu penting. Jadi mantap, terima kasih Pak Kojim. Terakhir dari saya, kalau pengertian husnul khotimah itu mati yang mana Pak Kojim? Iya, husnul khotimah itu kan pengertiannya gini, khotim itu kan akhir. Jadi orang ya kan berharap, jadi berdoa ya. Ya, semoga ya husnul khotimah ya. Jadi artinya terakhirnya itu ya dia tetap dalam keimanan. Jadi itu husnul khotimah. Tetapi ya ini juga saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya ketika ada orang meninggal kita mengucapkan husnul khotimah itu expired. Ya. Justru ketika ia sakit gitu loh ya. Doakan kalau ia memang dipanggil Tuhan, ia dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi begitu. Tapi kalau orang itu sudah mati, terus dibacakan semoga dia husnul khotimah, expired lah, orang sudah mati. Udah telat. Udah telat gitu. Tapi kalau nggak paham sekarang lagi sakit misalnya, semoga nanti kalau meninggal husnul khotimah, bisa tersinggung Pak Kojim. Apanya? Iya bisa tersinggung bukan gitu. Orang sakit. Orang sakit kan didoakan sembuh. Iya. Jadi kan kita doakan semoga sembuh. Tapi kalau memang takdir gitu loh ya, menghampirinya untuk kematiannya, semoga ia bisa meninggal dalam husnul khotimah. Nah ini juga pengajaran. Gitu. Yes. Keren Pak Kojim. Terima kasih, hatur nuhun. Oke, kita akan ke yang resen dulu ya. Ini ada Farhan Farluk. Silakan Mas Farhan. Boleh di-unmute. Oke, terima kasih Pak Abu. Saya ucapkan juga kepada Pak Kojim selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Oke, menarik kajiannya tentang hal-hal baru yang saya terima tadi. Saya memang ini ya, dalam pemahaman Islam kebetulan saya terjun di dunia debat lintas agama, jadi banyak memahami juga kitab-kitab dari pihak saudara kita Kristen ya. Nah, artinya memang dari sisi kematian itu ruh itu adalah sesuatu yang kekal, diciptakan yang kekal, memang tidak bisa kita nafikan di sana. Bagaimana kekuatan manusia ini unlimited. Kadang-kadang kita kadang-kadang tidak mengetahui bahwa saat kita terdesak dalam kondisi darurat, kita tidak bisa membayangkan kita bisa lari tiba-tiba melompati pagar yang sangat tinggi. Dalam kondisi sadar kita nggak mungkin. Itu mungkin awam bawah sadar kita yang memang sebenarnya tubuh manusia kita ya unlimited sebenarnya kekuatannya, ya kekuatan dari sisi yang tidak kita sadari bahwa alam sadar. Nah, yang menarik di sini Pak Kojim, yang ada sedikit yang tidak saya mohon maaf, ada yang saya tidak setuju tentang bahwa pemahaman agama Timur Tengah adalah sebuah doktrin saja, tapi di dalam Islam tidak seperti itu. Karena saya terjun di debat lintas agama, saya melogikakan, bahkan passion saya di logika agama, melogikakan agama dalam diskusi lintas agama. Artinya di sana ada bagaimana banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang bercerita tentang akal, tadabbarun, ya, taklun, itu memakai akal di sana ada. Bahkan kalau kita memakai pemahaman-pemahaman yang bersifat tasawuf di sana, banyak pemahaman-pemahaman di dalam Islam justru mengungkap rahasia-rahasia kematian di masa depan. Itu banyak sekali kalau kita mempelajari dokumen-dokumen yang tulisan-tulisan. Saya mohon maaf agak panjang. Yang saya tanyakan gini Pak, ada reinkarnasi di dalam kehidupan setelah kematian dari agama ini ya saudara kita ya. Nah, kalau reinkarnasi ini adalah suatu penciptaan ruh itu turun ke dalam materi yang berbeda.
materi yang berbeda. Apakah ini bisa dikatakan bahwa ruh ini tidak pernah kembali kepada Tuhannya karena dia akan berputar-putar terus dalam circle, dalam putaran-putaran kematian yang terus berputar, tapi tidak kembali ke Tuhannya, tapi kembali kepada materi-materi yang berbeda. Itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih Bang Abu dan terima kasih Pak Kozim. Thank you. Terima kasih Mas Farhan. Ya nggak usah minta maaf. Saya tadi kan nyebutkan bukan Islamnya, pemikiran orang-orang Timur Tengah, ya kan? Saya tidak mengatakan Islamnya. Kalau reinkarnasi, saya penulis buku reinkarnasi loh. Saya sendiri penulis buku reinkarnasi. Dan saya termasuk yang masuk koran Tempo Gatra tahun 2002 ya, penyanggahan ya. Ada tokoh Islam yang mengajarkan reinkarnasi secara terbuka. Banyak, sampai foto-foto saya dimuat di koran pada waktu itu ya. Jadi saya katakan pemahaman orang-orang Timur Tengah terhadap Islam itu yang jangan terus doktrinnya itu kita terima mentah begitu saja gitu loh. Ya, Islam kita terima, terus kita secara lokal harus memahami dengan baik ya. Makanya ya kan di Al-Qur'an dari awal itu ada Iqra. Nah, Iqra itu ya kan perintah membaca, yang dibaca itu kan nggak terbatas. Karena di situ tidak Iqra kitab misalnya, tidak. Jadi Iqra-nya itu totality, ya kan. Nah, di kemudian hari kata Iqra itu ya itu kan hanya diulang menjadi 2 kali saja, yaitu di surat Al-Alaq sama di surat Al-Isra ayat 14. Kalau di surat ayat 14 kan Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu itu, ya. Tetapi kata Iqra itu pada akhirnya diganti dengan kata-kata la'allakum tatafakkarun sama la'allakum taqilun. Ya, jadi itu diganti ke sana. Gitu loh ya. Jadi sekarang ini kan saya katakan sekarang ini kita ini digiring oleh pemahaman yang dari Timur Tengah. Gitu loh. Padahal tadi kan saya katakan padahal Islam itu sudah masuk sini ribuan tahun yang lalu gitu ya. Akan tetapi akhir-akhir ini digiring pemikirannya ke Timur Tengah. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan. Makanya nggak perlu minta maaf. Saya sendiri tidak ngomong Islam, karena ngomong pemikiran orang Timur Tengah, ya kan. Nah, reinkarnasi itu kan hanya suatu modus. Ya, modus itu artinya suatu perjalanan ketika orang belum bisa pulang. Ya. Ya kan kita ini kan tugasnya sebagai khalifah. Namanya khalifah itu kan ada pertanggungjawaban. Nah, masa belum bertanggung jawab terus disuruh pulang? Ya disuruh lagi sih itu kan. Ya, disuruh untuk mengulang. Kalau sekolah gitu ya kamu belum lulus itu lagi lah. Di hair ya Pak ya? Di hair. Ya di hair gitu kan. Nah, nanti kalau sudah mencapai ya kan dengan beberapa kali reinkarnasi ya kita nggak tahu berapa kalinya karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Jadi kalau di kitab-kitab Jawa ya ada yang bisa bisa ribuan kali ya kan, ada yang cuma beberapa kali saja ya kan. Itu tergantung kapabilitas seseorang ya. Nah, bagaimana kalau sudah bisa kembali, ya kan? Kembali itu kan sama dengan gini kan, orang sudah tahu rumah kembalinya. Itu kalau bahasa Jawa sederhana. Jadi kalau Anda belum tahu rumah kembali Anda gitu loh, ya nggak bisa kembali, gitu. Nah, makanya nanti kesempatan yang diberikan dengan Abi itu nanti akan tapi menjadi berseri-seri, yaitu jalan kembali pulang. itu tidak bisa 1 sampai 10 kali, itu bisa berkali-kali. Tapi enak juga kalau itu dibahas gitu loh. Jadinya. Mantap Pak Kozim. Iya, jadi nanti kan orang sudah penuh kebajikan, sudah sesuai dengan tugas khalifahnya, rampung, ya balik kan gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa ayat dikatakan rampungnya itu apa? Sudah tenang. Makanya ayatnya itu begini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ayatnya ya. Jadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya sudah tenang. Ya, jadi sudah tenang ya. Apa di situ? Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Ya. Nah, kalau kita belum mau kembali kepada Tuhan, ya karena belum tenang. Kok takut dikepui, takut ini, takut itu kan gitu kan. Kalau sudah tenang disuruh kembali, ya kan. Rodiyata mardiyah, kembali pun dengan rela sepenuhnya, sehingga Tuhan menyambut dengan kerelaan itu. Nah, setelah itu dikatakan fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian menjadi ya hamba-hambaku. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ini sudah bisa menjadi hambanya? Ya, nah, ini kan pertanyaan kita. Jangan-jangan kita cuma sekedar klaim, ya kita ini memang hamba Allah. Itu kan cuma klaim. Padahal Allahnya belum, kamu belum mau. Bisa begitu. Kan? Ya. Nah, kalau sudah jadi hambanya, disitulah perintah terakhirnya. Wadkhuli fi jannati. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam taman surgaku. Itu kan. Jadinya. Okay. Ya, jadi di sini kita ini sering ambisi sering gitu ya. Oke, Pak Kojim, terima kasih banyak, luar biasa. Oke, karena waktu sudah sedikit overtime dan ini masih ada 3 raise hand gitu, jadi mungkin langsung to the point ke pertanyaannya ya. Silahkan Mas Aryo. Apakah mungkin orang mati dalam keadaan hidup? Kalau mungkin apakah seperti zombie gitu, jadi seperti orang hidup tapi sebenarnya sudah mati. Dan bagaimana caranya kalau mungkin, bagaimana cara menghindari situasi seperti itu? Apakah dengan banyak berdoa atau menghindari makan makanan yang haram atau berbuat kebajikan atau seperti apa? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Mas Aryo. Bu Winnie, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kojim, ini Pak Kojim, saya mau meyakinkan bahwa antara agama Islam dengan adat istiadat Jawa itu sangat kontradiksi ya kadang-kadang ya, yang saya rasakan karena ibu saya itu orang Sunda, bapak saya orang Jawa yang ke Jawa. Jadi ada hal-hal yang diharamkan. Misalnya begini, ada orang meninggal hari Sabtu itu hari yang nggak baik gitu ya, jadi harus buang kiring ke genteng gitu kan. Betul, saya ngerti. Iya, kalau menikah itu harus digabung antara umur yang calon pengantin pria wanita, nanti dilihat hari baiknya gitu. Itu gimana ya Pak Kojim? Karena ini kejadian loh Pak, waktu bapak saya meninggal, ibu saya bilang nggak usah lempar-lempar gitu, bismillah aja, ini emang sudah waktunya. Tapi setelah 40 hari ada kenalannya meninggal gitu. Yeah. Karena katanya kalau hari Sabtu meninggal suka ngajak bawa orang. Iya, itu aja Pak Kojim saya nanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Bunda Winnie pertanyaannya menarik banget nih, seru nih. Monggo Pak Kojim, tadi Mas Aryo bicara tentang Mas Aryo ya. Jadi yang namanya tadi kan mati itu harus sure ya. Harus sure karena nggak boleh kan mati itu hanya sekedar kita klaim yang hidup itu, ya kan? Ya salahnya kita kan sering itu, padahal sebenarnya bisa saja kan proses di dalam tubuh itu ya masih hidup ya kan, cuma secara tanda-tanda ragawi tidak tertangkap. Makanya tadi saya katakan dalam ilmu kedokteran yang sudah flat vibrasi otaknya itu, gelombang otaknya itu, ternyata setelah ditunggu lebih dari setengah jam ada yang hidup kembali ya, jadi itu. Nah zombie itu lain, zombie itu kan istilah hantu kan istilahnya kan. Jadi mayat hidup, bahasa kita itu mayat hidup. Karena itu cerita film asalnya itu. Jadi ada orang yang sudah mati, lalu di Frankenstein itu kan lalu dibuat sesuatu sehingga menjadi hidup, dan hidupnya ya karena mayat hidup. Jadi merusak kehidupan gitu kan. Jadi yang perlu kita pahami itu adalah ketika seseorang dinyatakan mati, belum tentu ia sudah mati, gitu loh. Karena yang menyatakan itu orang yang hidup di sekelilingnya, gitu loh. Disitulah perlu kearifan. Ditunggulah 1 hari biar keluarganya juga pada datang, ya kan. Apalagi sekarang ini ada
apa itu parfum, ada ini dan itu ya, yang untuk bisa mencegah istilahnya bau, ya kan. Jadi itu bisa ditunggu ya. Jadi supaya keluarga yang datang pun melihat dan ikhlas ya, kalau memang ya sudah waktunya. Nah, kalau orang meninggal seluruh keluarganya ikhlas, itu akan meringankan jiwa orang yang meninggal itu sendiri. Sebaliknya kan, kalau ada orang meninggal ditangisi ini itu ya, jiwa menanggapi, belum bisa dia pergi ya, jadi di situ ya. Nah, jadi disinilah perlunya sikap kita. Berarti kearifan lokal itu tujuannya kan seperti itu. Nah, untuk Mbak Vini ya kan, kita harus bisa membedakan Islam dan tradisi Arab. Jadi yang berbeda itu bukan Islam dengan Jawa atau dengan Sunda, bukan. Tapi Islam yang dibawa oleh tradisi Arab bisa berbeda dengan Islam yang dijalani oleh orang Jawa atau orang Sunda. Ya. Nah, sesuatu budaya itu tumbuh bukan karena ngarang, tapi itu realitas. Jadi memang ada kejadian begitu itu diamati. Makanya kalau di Jawa itu disebut titen. Jadi kalau orang meninggal hari Sabtu, ya kan, maka harus diupacarai, misalnya nyuwil genteng dan sebagainya, supaya tidak membawa temannya. Nah, jadi itu. Ya, dan apa ada fakta? Oh, banyak yang cerita apa ini bawa temannya itu bukan 1-2 orang. Jadi itu. Ada yang nyangkal-nyangkal gitu. Ya ternyata akhirnya ya juga gitu loh. Ya. Ya, yang dimaksud Sabtu itu bagi Jawa itu bukan setelah matahari terbit dari Sabtu, tidak. Begitu habis maghrib, Jumat habis maghrib, ya, itu sudah dimasukkan Sabtu. Makanya orang Jawa karena berdasarkan ya melihat realita itu, ya sudahlah, kita nggak usah apa itu ribut. Karena daripada faktanya nanti begitu, ya udah kita ini saja. Nah, kesalahannya kita itu, Islam nggak ada gitu. Saya selalu mengatakan, bukan Islam nggak ada gitu, tapi orang Arab belum sampai berpikir ke situ. Nah, itu beda gitu loh. Nah, karena Islam itu dibaca oleh seluruh manusia di dunia, termasuk saya pembacanya, kan gitu kan. Ya tentu ketika saya membaca bisa berbeda dengan yang dibaca oleh orang Arab atau orang yang sekedar menerima doktrin gitu ya. Jadi bagi saya, loh, itu realita kok. Realita itu ya nggak bisa digaduk-gaduk itu. Sama dengan gini kan, orang Jawa ya saya, kalau Mbak Vini lebih ke Jawa itu ya, kalau makan roti meskipun habis 2 bok begitu, aku sih lapar. Pokoknya belum makan loh. Wah, habis roti roang kok ya belum makan. Dan itu fakta. Ada teman saya bertamu, ya kan, bertamu pagi-pagi, wah, nasinya nanti aja gitu kan. Nah, tapi kami sudah siapkan karena lewat di depan rumah itu ada orang jualan sari roti itu kan. Ya, kita ini roti banyak makan gitu kan. Ternyata itu tadi makannya kan jam 7 ada itu. Baru jam 9. Dulu mulai masakan ya Mas katanya. Jadi perut itu lapar. Itu. Loh, itu bukan berarti apa yang disebut lapar real. Tapi itu namanya lapar perasaan. Karena kan perut kita ini biasa makan nasi itu menggilingnya itu berbeda dengan menggiling roti tadi gitu loh. Sehingga perasaannya itu masih lapar. Padahal saya sudah menggah-menggah, saya ini sudah nggak kuat gitu loh ya. Nah, jadi realita itu tumbuh juga karena kekuatan perasaan dan pikiran. Nah, itu. Makanya ya banyak yang aneh kalau realita dicocokkan dengan persepsi. Jadi gitu. Nah, demikian, mudah-mudahan sudah bisa memahami. Ya. Oke, terima kasih Pak Kojim. Berikutnya Mas BM, silakan. Gini Pak,
Ini tadi masalah meninggal tadi ini dialami langsung sama saya. Ini sama bapak saya. Beliau itu hari Jumat pagi dia awalnya seperti kejang-kejang. Kemudian dia diam telentang, semua jasanya tuh kayak pucat. Terus ini mama sama kakak sudah ini nangis mau beritahu keluarga kalau bapak sudah meninggal. Nah kebetulan tante datang, dia entahlah dia lihatnya cara apa, dia bilang ini jiwanya atau rohnya lagi disembunyikan ini di dalam badannya. Kemudian dia pakai kayu kecil, dia jepit-jepit semua jari kaki dan tangannya, sampai ayah saya kayak tersentak, kayak kaget begitu. Terus dia jepit semua, terus saat bapak saya tarik kakinya, dia bilang, oh dia sudah sadar, dia sudah normal seperti semula. Dan ternyata benar yang bapak ceritakan tadi. Memang sebaiknya kalau orang meninggal, alangkah baiknya kalau kita diamkan dulu, jangan sampai kejadian ini terulang sama orang lain. Terus Pak, saya mau tanya ini, masalah ini tadi jenis kematian. Ini dia alami juga sama nenek saya, anak perempuan. Sebelum dia meninggal, dia bersihkan kasurnya, dia ganti spray, terus dia ganti sarung bantal, terus dia ada tanah liat tempat wudhunya yang bisa dia tempati wudhu, dia bersihkan lalu dia balik. Itu kakak saya tanya, loh kok nek kok dicuci dan dibalik? Dia bilang, ini saya tidak pakai lagi nanti. Berapa jam kemudian dia balik, dia sudah meninggal. Nah yang saya tanyakan, ini nenek saya kategori meninggalnya ke ini tadi jenis apa? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas BM. Ini testimoni ya Pak Kojim ya, ini kejadian beneran. Iya betul. Itu sebenarnya adalah isyarat. Jadi memang mati, tapi dia melalui isyarat itu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak isyarat-isyarat yang ada di orang lokal itu, gitu. Jadi makanya kadang-kadang dia kenapa kok harus begini, gitu kan? Ada yang memberi isyarat, aku rasanya kok gak ngerasa iki. Nah, pikiran orang yang kan, ngapain yang diomongkan gitu. Padahal dia sebenarnya pamitan. Ya, jadi sama, ini realitas begini ya. Ini realitas ini adalah terjadi dari orang Kertosono yang putranya ada di Bogor, putranya itu. Ya karena jadi dosen di Bogor. Ya. Suatu hari si ayah itu berkunjung ke putranya ini, ya ke Bogor. Nah kita tahu kan gerakan Bogor itu Islam itu sekarang kan lebih ke arah Timur Tengah. Ya, jadi ketika dipamiti ayahnya itu ya datang terus pamit itu bingung. Kenapa ya kan dari Kertosono ke sini baru datangnya itu habis maghrib. Tapi setelah datang itu dia cuma ya aku sudah senang karena ketemu kamu, jadi aku harus pulang. Nah bingung dia, jangan pulang, kan jauh ini Kertosono gitu. Nah akhirnya si putranya ini nelpon teman saya, ya teman yang seperguruan dengan saya, jadi ngerti seperti itu. Ya. Pak, ini gimana ini ayah saya ini membuat anaknya repot. Kenapa? Habis maghrib baru datang dari Kertosono. Kok sekarang ini mau pamitan pulang gitu. Dan diberitahu. Loh, itu pamitan pulang temenan gitu, betulan gitu. Orang Kertosono kan orang Jawa. Itu pamitan pulang sungguh. Apa artinya itu? Wafat. Jadi di situ. Jangan begitu nakut-nakut ya, jangan gitu kan. Lo ya nggak percaya kalau itu halangi ya nanti akan malam ini mati di rumah you kan gitu kan. Ya, akhirnya betul habis nelpon itu ayahnya sudah meninggal. Oke. Nah, jadi semacam itu sebenarnya istilah. Ya, jadi gitu. Maka kita mungkin kasus dibalik ini ya. Oh, mungkin dia punya tertentu kan gitu kan. Jadi matinya sih mati biasa, tapi dia sudah memberikan kode istilahnya gitu, memberikan isyarat supaya
keluarga yang ditinggalkan itu tidak ini ya, tidak kaget istilahnya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kojim, dan mungkin ini yang terakhir, bisa langsung ke pertanyaannya Pak Ruslan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Abu. Waalaikumsalam. Pak Kojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya langsung aja ke pertanyaan bahwa kenapa bahwa Al-Quran tidak mungkin salah, tetapi penafsiran kita dan pemahaman kita yang mungkin akan keliru. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa di kita pada saat ini kita selalu seolah-olah tabu terhadap tradisi, bukan tradisi apa ya, pemahaman kita tentang reinkarnasi, kemudian moksa dan lain-lain sebagainya. Padahal di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, mungkin di dalam Al-Quran literasinya adalah seperti itu. Tapi pemahaman kita di kita tradisi kita kan sudah ada yang namanya moksa dan lain sebagainya. Yeah. Kenapa di Al-Quran itu kan menjadi tabu? Satu hal lagi Pak Khotib. Di buku Ma'rifat Kasunyatan, di buku 1 dan 2, di situ sebagian besar saya sudah mulai memahami, tetapi ada hal yang masih mengganjal di hati saya adalah ketika kita berbicara tentang kiamat yang digambarkan di dalam Al-Quran, di mana rusaknya seluruh alam, kemudian kita digambarkan ke alam barzakh, menunggu dalam dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat yang dicantumkan di situ kok saya belum bisa match, belum bisa ketemu seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Sebentar, itu aja pertanyaan saya Pak Khotim. Kang Abu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kojim. Ya, jadi begini. Masalah tafsir, ya, tafsir itu 1000 kepala 1000 tafsiran. Ya. Jadi disitulah kita harus menjadi bangsa yang memiliki yang istilahnya jati diri. Jadi tafsiranmu belum tentu benar, tafsiranku juga belum tentu benar, tapi aku berhak untuk memberikan tafsiran. Itu yang harus muncul, gitu loh. Ya, saya berikan gambaran orang Iran itu penafsiran Al-Qur'annya berbeda dengan orang-orang Arab. Tapi Iran tidak pernah mau ngalah misalnya dengan tafsiran orang-orang Arab. Ya, jadi seperti itu. Nah, faktanya justru Iran yang demikian itu yang ditakuti oleh Amerika dan sebagainya, gitu loh. Jadi kita ini bahas mati secara lokal, tapi tujuannya itu untuk mengangkat ya istilahnya PD kita, ya percaya diri kita. Jadi jangan menjadi orang yang kita itu bodoh, orang lain sing pintar, kita gak ngerti, orang lain sing ngerti. Jangan menjadi seperti itu. Ya. Jadi tafsiran ya silakan saja, ya. Ya, nanti kita buktikan dalam kehidupan. Kan tafsiran itu kan harus dibuktikan pada kehidupan. Ya, bukan sekedar hanya berbeda, tidak. Kita jadikan ya. Nah, yang kedua tentang apa kiamat, ya memang nggak ada kok di Al-Quran yang namanya kiamat itu hancurnya semesta itu. Ya. Nah, ini kan salahnya kan kalau kata kiamat selalu dikaitkan dengan kehancuran semesta yang diberitakan oleh Al-Quran, gitu loh. Jadi Al-Quran itu memang menceritakan akan adanya kehancuran, tapi juga akan menceritakan tentang kiam. Kiam itu bangkit. Yang bangkit itu apa ya, kesadarannya kan gitu kan. Ya, jadi itu. Nah, disinilah perlu kita ketahui bahwa cerita-cerita tentang setelah kematian sampai kiamat itu cerita yang tumbuh di masyarakat Arab yang jumput dari sana sini. Ya, ceritanya itu bisa diambil dari agama Mani, bisa diambil dari agama Majusi, bisa diambil dari agama-agama sebelumnya yang ada di sana. Ya. Jadi kalau di Al-Quran sendiri kiam itu bangkit. Terus kedua, kehancuran itu pun tidak berarti letterlek. Ya kan, tidak berarti letterlek. Memang itu hancur. Ya, ini juga harus kita pahami, ya. Makanya di Al-Quran misalnya pada surat 30 ayat 58, ya, jadi surat 30 ayat 58 itu Ar-Rum, ya, ayat 58. Di sana dikatakan bahwa telah kami jadikan tiap-tiap perumpamaan di dalam Al-Quran ini untuk manusia. Akan tetapi yang bisa memahami adalah kaum albab. Jadi di situ.
Nah, namanya tiap-tiap perumpamaan, bisa saja kiamat pun perumpamaan, saat pun perumpamaan, makan pun perumpamaan. Jadi bisa, makanya kalau ahli tafsir itu mengatakan sebenarnya 95% lebih ayat Al-Quran itu bernuansa mutasyabihat. Ya, jadi artinya mutasyabihat itu ya nggak bisa dibaca secara literal harfiah, tidak bisa. Ya, hanya 5% atau kurang ya, yang bisa dipahami secara muhkamat atau secara harfiah atau literal. Jadi itu. Nah, kita memerlukan menggali yang mutasyabihat itu kalau kita ingin ya membawa umat Islam itu ke depan itu maju. Jadi ketika umat Islam hanya stuck pada yang literal, ya, akan tertinggal selamanya di dunia ini. Nah, jadi di situ. Ya. Mantap Pak Kojim, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kojim. Super mind blowing malam hari ini ya. Kita mendapatkan sesuatu hal yang sangat benar-benar esensial yang membuat yuk kita lebih sadar lagi, lebih terbuka lagi, lebih bisa melihat realitas, dan mudah-mudahan kita jadi orang yang selalu pede tadi kata Pak Kojim gitu ya, dan selalu bisa menerima realitas itu tadi dan selalu maju gitu. Terima kasih Pak Kojim. So terakhir final statement, silahkan Pak Kojim. Iya, jadi final statement itu begini. Jadi di dalam kehidupan ini ya kan, apa yang kita alami dan apa yang dialami orang lain itu boleh jadi secara lahiriah sama, tetapi secara makna boleh jadi berbeda jauh, ya kan? Itu tadi saya gambarkan kan, sama-sama untuk ngisi perut, ya kan? Tapi ternyata yang satu sudah diisi roti banyak, merasa lapar, jadi itu. Nah, disinilah kita harus bisa memahami, bisa mengerti, agar umat Islam itu bisa hidup istilahnya, ya, kesatuan dalam keragaman, ya, dan sekaligus keragaman dalam kesatuan. Artinya jangan diseragamkan, gitu loh, biar bisa memberikan sumbangan yang baik dalam kehidupan. Gitu. Oke, luar biasa, mantap. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Pak Kojim. Pak Kojim sehat-sehat selalu. Hatur nuhun, sekali lagi salam untuk keluarga. So, Ibu dan Bapak, dengan final statement tadi berakhir juga acara kita malam hari ini. Yang paling jelek tadi dari statement Pak Kojim, dari semua yang super mind blowing itu cuman ada beberapa kata yang ada kalimat untuk menanyakan bahwa sudahkah kita menjadi hamba Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih, semoga bisa direnungkan. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih.